Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, tanggal 10 Maret 2026, jam 10, sebelum saya pergi untuk kampus, ya mungkin ada ujian cobaannya. Menurut aku tidak tercapai, tapi aku percaya apapun hasilnya itu semua kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak. Jadi aku di sini berusaha untuk menciptakan sebuah lagu yang berjudul Jangan Mendukakan Roh Kudus, dan aku akan mengambil nadanya random mungkin dari lagu mengucap syukur sama kasih Bapa, tapi jangan ambil nadanya aja, aku izin kepada sang pencipta yaitu Melita dan Judika. Jadi aku akan bikin sebuah lirik yaitu juga jangan mendukakan Roh Kudus. Ini akan secara spontan saya menyanyikannya karena saya tidak menulis juga si lirik ini, dan juga ini ada spontan rohku yang berbicara. Oke. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ku mengucap syukur. Tunggu, sebelumnya aku harus menyanyikan dulu lagu Melita agar bisa nantinya terdeteksi di otak saya. Oke, sebelumnya ayat yang paling cocok untuk lagu ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu, dan segenap akal budimu. Dan akulah Yesus dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Terus kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berarti kita harus memiliki kasih terhadap sesama, walaupun dia kadang membuat kita merasa kecewa. Dari mana kita harus tetap punya kasih, karena Tuhan secara realitas batinnya sudah menunjukkan datang ke dunia penuh dengan belas kasih. Ya, walaupun aku sebagai manusia, apalah yang dibahas dari aku manusia lemah, manusia berdosa, aku juga manusia terbatas, manusia yang kadang berpikir aku benar, ternyata mungkin berpaling kepada roh, berpaling pada firman, masih banyak kekuranganku. Ataupun enggak paling benar, padahal ada betul saya tidak ada adil benar di dunia ini, seorang pun tidak selain Kristus itu sendiri. Jadi kita harus penuh dengan belas kasih, penuh dengan pengampunan, seperti Lamb of God, di mana Yesus digambarkan sebagai anak domba, sedangkan nelayan itu digambarkan sebagai Allah Bapa, di mana Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi, dan juga di dalam Allah Bapa itu adalah punya Holy Spirit, kesucian holy, maha kudus. Nah, supaya kita bisa berhubungan yang erat dengan Allah Bapa sang pencipta yang adil benar itu, tidak ada dosa di situ, bahkan tanpa kita manusia ini ya, sebenarnya Tuhan tetap menjadi Allah yang maha kudus di tempatnya yang maha tinggi, punya damai sejahtera. Tapi kita manusia ini sebenarnya kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Melalui Kristus, wajah manusia yang sudah rusak diperbarui lagi oleh Yesus. Dimana juga kata satu orang berdosa akan mewariskan dosa itu anak cucunya. Tetapi di perjanjian baru ada seorang Yesus yang Allah Bapa kirimkan kepada kita dan manusia. Di mana Dia adalah sang firman itu, Dia adalah firman Allah yang hidup, Dia lahir dari Roh Kudus dan sama Bunda Maria, dan Dia adalah Masafir saya, juru selamat saya. Nah, tanpa Yesus, aku tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Bapa di surga. Karena citra yang rusak itu cuma Tuhan sendiri yang bisa memperbaiki, dan aku sebagai manusia yang jatuh harusnya pasti yang namanya Tuhan Yesus harus berpaling kepada Kristus itu sendiri. Jadi judul lagu ini adalah tidak mendukakan Roh Kudus. Sebelumnya aku akan menyanyikan lagu Melita.
Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ini bukan mengganti lagunya. Ku berjalan ya. Hari ini ku berjalan dengan Roh Kudus. Ku rasakan betapa indah hadirat Allah melalui Yesus yang telah mati di kayu salib, mencurahkan Roh Kudus bagiku. Yesus ada dalam hatiku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus adalah cipta, Yesus adalah firman Bapa yang hidup. Dia realitas batiniaku, Dia pokok anggur benarku, selalu Tuhan. Yesus adalah kasih. Ku berterima kasih dan mengucap syukur karena Yesus penuh belas kasih. Dia adalah my Christku, Dia adalah juru selamatku, penolong bagi yang percaya. Hati ini begitu lemah saat menghadapi cobaan, merasa tak layak di hadapan Sang Bapa. Tapi Yesus mengajarkan, tapi Yesus menghibur hatiku melalui Roh Kudus yang selalu ada di hatiku. Kan baru-baru nggak tahu judulnya, jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa nggak ada judul lagu? Aku gak bisa Tuhan. Coba ya. Indahnya kasih, indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih itu seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya penyertaan Tuhan seperti gerumu ombak di hati. Begitu tingginya, apa ya kata-kata ya, seperti tingginya langit di atas, seperti tingginya bumi di atas langit, setinggi itulah jalan-jalan Tuhan. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Pujilah Tuhan Yesus. Seperti tingginya jalan dari bumi ke surga, demikian juga lah tingginya rancangan Tuhan kepada umatnya. Dan jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendakku. That's why aku jatuh cinta kepada Yesus, karena Yesus datang ke dunia ini tidak menghakimi dunia. Dia bertanya,
Mengapa engkau melakukan itu, anakku? Terus berkatanya, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Arti kelegaan kepadamu berarti di situ Tuhan memberikan kepuasan hati. Dan Alkitab juga mengatakan tidak ada di bawah kolong langit, di bawah matahari ini yang dapat memuaskan hati manusia selain Allah itu sendiri atau selain Kristus sendiri. Karena hati manusia diciptakan Allah diisi dengan penuh kekalahan, di mana kekalahan itu adalah di Kristus itu sendiri. Bagaimana caranya kita masuk dalam kekalahan? Caranya adalah Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada manusia. Prosesnya itu secara realitas batinnya adalah dengan Tuhan menyerahkan nyawanya. Jika ada anak domba ada itu dan mengatakan, ya Bapa, kepadamulah kuserahkan nyawamu dan sudah selesai. Itulah Tuhan sebagai Allah, imannya, artinya Allah beserta kita. Yes, itulah Immanuel bagi umat orang yang percaya. Allah beserta kita bukan berarti harus mendapatkan hal yang baik. Contoh, kalau kita mengalah kepada orang lain, berarti Allah beserta kita seperti Stefanus itu. Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus dan di mana dia berkata, di situ juga Allah beserta dengan Stefanus. Walaupun dia dirajam, pada akhirnya dia meninggal. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia melihat dan melagah di ke langit dan melihat kata Allah. Dia melihat Yesus dulu istilah karena Bapa. Di saat dia mengatakan itu, situlah puncak emosi para penduduk. Wow. Kalau aku jadi Stefanus mungkin pasti ada keluar kata caci makian yang mungkin kayak sakit atau berteriak, tapi Stefanus sebaliknya dia malah seru kepada Tuhan dan dia mendoakan. Wow, kasih yang sempurna itu ada dalam diri Stefanus. Bahkan pada saat akhirnya Saulus dari Tarsus dipilih Tuhan. Wow, seorang pembunuh dipilih Tuhan. Mungkin aku juga seorang pendosa seperti aku ini juga. Pakai Tuhan. Sekarang aku punya tujuan. Dulu aku hilang. Dulu aku adalah anak domba yang tersesat dari kawan 99 itu. Tapi Tuhan sendirilah yang mencariku dan dia juga lah yang merawat lukaku. Oh Tuhan Yesus, aku mohon Tuhan setiap harinya jangan pernah meninggalkan aku Tuhan. Justru aku takut kepada Tuhan. Semakin aku mengerti pribadi Yesus, aku semakin takut. Bahkan kalau aku jatuh dalam pencobaan dan dosa, jujur Tuhan, aku sangat takut berlari kepadamu karena aku merasa malu. Mungkin itu karena aku manusia yang rusak, manusia yang dosa, jadi takut mendekatkan diri kepada yang maha kudus. Tapi di sini Tuhan Yesus bahkan mengajarkan dia datang ke dunia bukan untuk orang yang benar, orang yang tulus seperti saya. Jadi aku merasa aku percaya dengan iman, sukacita dan sejahtera itu tidak bisa diambil ternyata jika aku selalu melekat kepada diri Tuhan. Dan aku sudah merasa menggulai. Dimanapun aku berada, aku berusaha mendekat dengan Tuhan. Mungkin saat aku memilih jalan sendiri di situ, tapi aku merasa aku dekat dengan Tuhan di situ. Walaupun di hari itu juga adalah hari yang suci,
hadir, tapi aku merasakan di setiap perjalanan menuju ke PS ataupun tempat di mana aku berjalan, I can with Jesus terus di dekatku. Walaupun aku memilih untuk mengalah dan merasa tidak layak mendapatkannya, tapi Tuhan tetap menarik kembali. Nah, jadi aku merasa penuh cinta oleh Tuhan Yesus. Berharga di matanya, bahkan aku merasa aku pengen Tuhan, ini rasa yang kurasakan sekarang ini. Di samping aku suka maupun duka, dimanapun aku berada, aku merasa Tuhan ada di sampingku. Aku hanya minta itu Tuhan dalam hidupku secara permanen dan di pikiranku juga, di kepulauan budiku Tuhan. Apapun yang kurasakan Tuhan, aku pengen perasaan ini Tuhan, jangan ada yang bisa mengambil perasaan damai sejahtera. Aku merasa Immanuel, Allah dekat denganku. Aku pengen perasaan itu Tuhan, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi karena tidak tahu Tuhan. Tapi percaya masa depanku ada dan apa yang aku bilang, kau jangan pengen Tuhan dalam diriku ini damai sejahtera dan disyukuri dan juga rasa kepuasan diri dari Kristus itu Tuhan. Karena dalam diriku aku pengen banget setiap orang yang merasa berjuang sampai dari itu, karena hal yang paling berharga untuk menguasai diri ini memiliki buah-buah roh itu adalah seperti itu, penguasaan diri dan sejahtera dalam diri ini Tuhan. Jadi dengan aku cara yang menyangkal ataupun bisa mengontrol mulutku tidak berkata dan mengikuti perasaan orang-orang itu itu sesaat penampilan itu mungkin dia akan bersalah ataupun aku salah, jangan sampai aku melakukan, aku sangat merasa bersalah di saat waktu abangku mengatakan kata itu. Hanya beberapa saat aku bisa menahannya, karena aku menahannya dengan usahaku sendiri. Setelah aku ya mungkin waktunya udah terbatas, ya kita juga punya kesabarannya masing-masing. Intinya aku sudah minta maaf Tuhan dan sudah sangat bertanggung jawab karena Tuhan. Jadi aku pengen Tuhan untuk kedepannya apapun yang terjadi, jangan pernah padamkan Roh Kudus dalam diriku Tuhan. Tidak pengen hidup dengan perhatian egois. Minta ampun Tuhan kepadamu, saya lakukan sia-sia terus tidak Tuhan, dan tetap mendoakan Saul ya, walaupun Saul sudah bersalah kepadanya, atau waktu ada orang yang mengatakan enggak dia, gimana begitu indah. Semoga saat nanti aku bisa bertemu dengan dia sih dengan Tuhan. Walaupun dari ayah. Mungkin sekarang kami sudah dia sudah kembali ke tempat asalnya, dan aku juga bakal mengalami itu juga, tapi ternyata diriku Tuhan saat penghakiman Kristus sudah datang, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, karena manusia mati sekali, dihakimi sekali, dan setelah mati dihakimi, Tuhan yang menentukan apakah aku ke surga dalam Firdaus atau ke neraka. Aku percaya melalui Tuhan Yesus yang sudah mengasihi aku bisa ke Firdaus. Roh, tubuh, dan jiwaku seutuhnya Tuhan ke dalam Firdaus.
Yesus. Semoga kami sekeluarga, bahkan pelayan di gereja dan di lainnya, semoga kami juga berkumpul di rumah kami. Tuhan, dalam sekarang puasa dalam 3 hari berturut-turut ini, maafkan juga aku menangis di hadapanmu, berdoa sambil menangis dan tidak bisa masih melontarkan kata-kata yang indah seperti jemaat kembali yang udah engkau rapi. Tapi aku percaya Tuhan bisa memiliki semua. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dalam masa-masa kelamku, dalam masa-masa sulitku, aku masih punya dan masih sejahtera dalam diriku sendiri. Itu syukur itu ya, semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, hal yang pahit yang pernah aku alami dalam hidup ini adalah aku masih ingat ketika aku kecil, ya jujur aku salah menceritakan takut kepada orang salah yang aku anggap adalah hamba Tuhan yang bakal mengasihi. Ternyata tidak aku pengen bertanya kepada mengasihi Tuhan. Ketika aku kecil, Tuhan, kenapa ya aku merasakan aku kayak kurang kasih, padahal kedua orang tuaku, ya ayah dan ibuku bertanggung jawab. Ya mungkin jujur, ayahku pribadi yang sangat keras. Jika ada orang yang menyakitinya atau yang buat salah kepadanya, entah kenapa dia tidak mau memaafkan gitu. Dia mengatakan dia memaafkan, tapi jangan harap dapat berbicara lagi kepada aku. Itu kan berarti hanya di mulutnya saja dia mengatakan memaafkan, tapi dia tidak. Kalau aku jujur Tuhan, aku memaafkan orang itu, tapi izinkan aku Tuhan, dalam media sosial ini aku tidak berteman, tapi dalam dunia nyata aku akan tetap akrab dengan dia. Apakah aku juga mungkin salah Tuhan, tapi izinkan aku Tuhan untuk memfilter, karena Roh Kudus itu mengatakan bahwasanya cuman yang itu Tuhan. Aku juga minta kepada Roh Kudus untuk memfilter. Mungkin aku bisa tipu dengan kata-kata manisnya ataupun dengan perbuatannya Tuhan. Ya sekarang, yo Tuhan pilih. Jadi aku tetap berteman dengan dia dan mungkin tidak sedekat itu lagi. Itu untuk menjaga kedamaian dalam diriku. Semoga ayahku juga seperti itu Tuhan. Mungkin dalam adat, ya memang tradisi itu tidak terlalu penting, perintah Allah yang penting, yang kedua baru tradisi. Perintah Tuhan yang terpenting baru perintah manusia. Aku berusaha semoga ayahku dalam hati yang bersih, memaafkan kesalahan kepadanya atau orang lain memaafkan kesalahannya, dan juga untuk aku Tuhan, semoga orang lain juga mau memaafkan kesalahanku dan aku juga mau memaafkan kesalahan orang lain Tuhan, tanpa harus dia minta maaf ataupun ada syarat apapun, karena Tuhan sudah jujur aku tidak bisa berkata-kata seindah Salomo atau bahkan Daud atau bahkan seperti Raja seperti Yohanes Pembaptis yang satu-satunya di dunia ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi Tuhan, aku hanya mengatakan segala kebaikan dalam dirimu tidak bisa kulukis keluar kata-kata, perbuatan, atau hal yang mungkin indah di mata manusia. Tidak bisa Tuhan. Yang aku hanya mampu, yang aku bisa hanya
melekat kepadamu saja, hanya itu yang bisa aku lakukan, tidak ada yang lain. Di luar itu aku tidak bakal bisa mendapatkan segala fasilitas yang enak itu Tuhan. Itu aku bisa berbuat dengan sendiri. Aku yakin dan percaya Tuhan pasti tidak fokus kepada gue yang kami hasilkan saja. Pasti juga Tuhan ingin mengatakan bahwasanya seperti Pak Pendeta Gideon, aku tuh harus selalu dalam pohon anggur itu, dan aku berharap semoga Tuhan kalau dipanggil Tuhan nanti aku bukan yang jadi api yang menyala itu Tuhan, cukup laku sekali mengalami kematian itu saya kematian secara tubuh sehingga aku bangun dalam rohani karena minta Tuhan hanya terus kita kehidupan aku mendapatkan mahkota kehidupan dan aku ingin mendapatkan mahkota kehidupan. Berapapun usiaku engkau berikan, gimana pun cara aku meninggal nanti, aku tidak tahu. Aku serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Aku mungkin akan merencanakan sesuatu dalam hidupku, tapi aku balik lagi, biarlah rencanamu terjadi dalam hidupku. Ajarkan aku untuk berkata, kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Setiap harinya Tuhan, ingatkan aku. Ini Engkau menamparku Tuhan saat aku salah, dibandingkan Tuhan meninggalkan aku. Di dunia apa sih yang aku cari? Gak ada. Aku lahir dengan telanjang, kembali dengan telanjang juga, tidak membawa apa-apa. Itu Tuhan Kristus, kita ampun dari Tuhan. Ya Tuhan, bagi setiap relasi, please, jangan ada yang bisa mengambil. Bagi itu, harga ibu atau apapun yang akan taruh sejak itu untuk mengambil Tuhan. Lalu melekat dalam diriku Tuhan, agar aku bisa selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Maaf Tuhan untuk hari ini aku mendoakan diriku sendiri dulu karena aku merasa banyak hal dalam diriku yang harus aku perbaiki Tuhan. Jauhkan aku dari roh malas, roh merasa tidak layak, roh merasa frustasi. Tuhan jauhkan aku dari situ. Terima kasih Tuhan Yesus.